Selamat pagi untuk kita semua. Saya atas nama Firdaus Bitu. Kali ini akan sedikit menjelaskan tentang sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi pada manusia adalah sistem biologis yang bertanggung jawab untuk menghasilkan keturunan melalui proses reproduksi. Proses ini melibatkan organ-organ yang saling bekerja sama untuk menghasilkan sel telur pada wanita dan sperma pada pria, serta untuk memungkinkan terjadinya perubahan dan perkembangan janin. Berikut saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai materi sistem reproduksi pada manusia. Yang pertama yaitu sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi pria bertugas menghasilkan, menyimpan, dan mengeluarkan sperma yang merupakan sel reproduksi pria yang diperlukan untuk membatasi sel telur wanita. Organ-organ utama dalam sistem reproduksi pria meliputi: yang pertama, testis, organ yang terletak di skrotum, berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang kedua yaitu epididymis, tempat penyimpanan dan pematangan sperma. Yang ketiga yaitu vas deferens, saluran yang menghubungkan epididymis ke uretra, tempat sperma berjalan menuju uretra saat ejakulasi. Yang keempat yaitu kelenjar prostat, bertugas untuk menghasilkan cairan yang membantu melindungi dan memberi nutrisi pada sperma. Yang kelima yaitu kelenjar vesicula seminalis, bertugas untuk menghasilkan cairan yang bergabung dengan sperma untuk membentuk semen. Yang keenam yaitu uretra, saluran yang membawa sperma dan urin keluar dari tubuh pria. Yang ketujuh adalah penis, organ yang digunakan untuk mengalirkan semen ke dalam saluran reproduksi manusia saat ejakulasi. Yang kedua yaitu sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita bertugas untuk menghasilkan sel telur, menerima sperma pria untuk pembuahan, dan menyediakan tempat untuk perkembangan janin selama kehamilan. Organ-organ utama dalam sistem reproduksi wanita meliputi: yang pertama ovarium, organ yang menghasilkan sel telur atau ovum, dan hormon estrogen serta progesteron. Yang kedua yaitu tuba Fallopi atau saluran telur, saluran yang menghubungkan ovarium dengan rahim, tempat pembuahan biasanya terjadi. Yang kelima yaitu rahim atau uterus, organ tempat janin berkembang selama kehamilan. Dinding rahim dilapisi dengan lapisan endothelium yang akan mengalami perubahan selama siklus menstruasi. Yang keempat itu serviks atau leher rahim, bagian bawah rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Serviks juga berfungsi sebagai penghalang untuk melindungi rahim dari infeksi. Yang kelima yaitu vagina, saluran yang menghubungkan organ reproduksi wanita keluar tubuh. Vagina juga berfungsi sebagai tempat sperma diterima dan sebagai saluran kelahiran saat melahirkan. Baik, itu saja yang saya bisa jelaskan mengenai sistem reproduksi pada manusia. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.